dari Abu Hurairah 3 orang yang karena mereka api neraka ini pertama kali. Ya, amalan yang ahal. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis ini diterima di Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam ma min muslimin yatawaddu fa yuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fa yusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Setelah itu dia berdiri sholat 2 rakaat. Fawailul lil musallin, itu sholat fardu. Orang yang sholat fardu diancam neraka hanya karena sahur dan riya. Ini sholat syukur wudu 2 rakaat yang sunnah dan muakkadah diwajibkan surga. Apa yang membedakan? Kondisi hatinya. Ketika orang melakukan sholat fardu, kondisi hatinya buruk, ada riya, ada sahur, terancam dengan neraka. Orang yang melakukan sholat sunnah syukur kedua dengan sedikit lafaz yang berbeda dan janji yang berbeda. Hadis kedua ini diterima dari Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Berkata, hukum wajib atau sunnahnya ibadah itu, tapi juga ditentukan oleh kondisi, memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati. Alasan yang keempat adalah mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan. Bahkan salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah rusaknya kondisi hati. Berkata ketidakhusyuan ini 2 keburukan. Keburukan pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna as-salata al-khashi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keburukan pertama, orang yang sholat tetap tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar. Sebab sholat yang khusyuk adalah sholat yang harus mencegah pelakunya dari keji dan munkar, sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tak heran kalau dia rajin sholat, rajin juga berbuat keji dan munkarnya. Sebelum sholat dia tukang ngerumpi, setelah sholat tetap jadi jago ghibah. Kedua, adamul falahi yaumal qiyamah, li'anna Allah ta'ala 'allaqal falah yaumal qiyamah bil khusyuk. Kedua, keburukan kedua, orang ini tidak akan berbahagia pada hari kiamat. Orang yang tidak khusyuk salatnya tidak akan berbahagia. Karena kebahagiaan oleh Allah dikaitkan dengan kekhusyuan di dalam salat. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khusyu'un, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Siapa yang khusyuk dijamin bahagia. Siapa yang tidak khusyuk maka tidak akan berbahagia. Selama di dunia ada orang yang tersinggung dengan lisan, perbuatan atau apa yang kita ketik lewat pesan. Jika kita sudah minta maaf, apakah tugas kita selesai? Masalah dimaafkan atau tidaknya urusan mereka. Iya, tugas kita hanya meminta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf. Adapun saat minta maaf, kalau
dimaafkan, yang memaafkannya dapat pahala dan dosanya terhapus. Kalau tidak dimaafkan, kita sudah melakukan kewajiban dan itu urusan dia sama Allah SWT, ya. Agar kita terhindar dari 3 golongan yang hebat tapi dimasukkan ke dalam neraka. Tetap berbuat semua kebaikan tapi tetaplah ikhlas, berharap hanya memperoleh balasan dari Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Ikhlas adalah mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Mengharapkan keridhoannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya. Itu yang ada di sisi Allah. Niatkan amalan untuk itu, insya Allah kita akan selamat. Jangan berharap amalan kita dibalas oleh manusia dengan sanjungan, dengan pujian, dengan apresiasi, dengan pengakuan, dengan penghargaan. Bagaimana jika suatu keluarga yang ketika dihisab kadar pahalanya berbeda, apakah bisa bertemu di surga yang sama? Pokoknya orang tuanya ahli ibadah, ibadahnya hebat, fardu kalaku, sunnah kalapa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Sholat fardu yang 5 waktu, kemudian rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukur, tahajud, nggak pernah kelewat. Saum Ramadan, saum sunnah, ayyamul bid, atau bahkan saum Daud selalu kan. Anaknya hanya sholat fardu saja, yang sunnahnya ditinggal. Ke surga dengan level tinggi, tapi anaknya di bawah. Sama-sama di surga, tapi beda level. Kira-kira sempurna nggak tuh kebahagiaan? Enggak ya. Kita senang-senang gimana anak cucu kita, tapi diberitahu ada di level bawah. Nggak sempurna kebahagiaan. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia kita dengan anak kita, cucu kita nginep di hotel yang sama, hotel bintang 7, supaya dihidup. Anak kita disimpan di kamar standar, kita di presiden suite. Beda level, beda lantai. Kita amal soleh yang dilakukan anaknya jauh di bawah orang tuanya. Maka dikatrol dan mereka berjumpa, ya, dan sempurnalah kebahagiaan yang akan dirasakan. Amal soleh yang dilakukan anaknya jauh di bawah orang tuanya. Maka dikatrol dan mereka berjumpa, ya, dan sempurnalah kebahagiaan yang akan dirasakan. Memutus silaturahmi. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan, dia tetap memutus silaturahmi. Akhir-akhir ini saya sering bermimpi bertemu dengannya. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Ini masih ada apa sudah meninggal? Masih ada mungkin, sebab tidak diceritakan. Yang harus kita lakukan tetaplah menyambung silaturahmi. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Infaq billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ajalah istiqamah berburu-buru. Bahkan terkena musibah terus-menerus. Apakah hal tersebut akibat dosa dan kesombongan kita? Kalau kita tersadar dan berusaha memperbaiki diri, apakah itu menjadi salah satu petunjuk Allah dan tanda dosa-dosa kita diampuni? Baik. Pertama, musibah ya betul karena dosa kita. Kata siapa? Allah yang mengatakan, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, musibah